Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian yang menyimak video ini selalu dalam keadaan sehat dan dilapangkan rezekinya, serta mendapatkan keberkahan di sepanjang aktivitasnya. Oke guys, video kali ini memiliki tema seputar kisah Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir. Namun, di video ini kita tidak akan membahas kisah perjalanan Nabi Khidir yang ditemani oleh Nabi Musa, melainkan berfokus pada penyebutan narasi ikan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Alasan mengapa saya membahas hal ini adalah dikarenakan terdapat beberapa tokoh orientalis yang mengklaim bahwa kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini merupakan kisah yang dibuat-buat, karena kisah ini memiliki kemiripan dengan beberapa teks kuno lainnya yang menceritakan tentang keberadaan air kehidupan, ikan, dan juga keabadian, di mana hal ini memiliki keterkaitan dengan sosok Musa alaihissalam, Al-Khidir yang berumur panjang, serta cerita tentang ikan yang hidup kembali. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Orientalis adalah sebutan bagi orang-orang barat yang mempelajari budaya timur. Dalam hal ini, Islam dan Al-Quran adalah salah satu bidang kajian mereka. Dalam pengertian yang lain, kata orientalis dimaknai dengan a specialist in the language, civilization, etc. of the countries of the Orient. Artinya, seorang yang ahli dalam bidang bahasa, peradaban, dan lain sebagainya di negara-negara timur. Akhmin Haji menyebut bahwa Edward Wyatt mengatakan, siapa saja yang mengajar, menulis, atau meneliti tentang ketimuran bisa disebut sebagai orientalis, dan semua ini mencakup apakah orang itu adalah seorang antropolog, sosiolog, sejarawan, ataupun ahli bahasa. Apakah yang dikajinya merupakan aspek-aspek spesifik atau umum, semua digolongkan sebagai orientalis. Dalam perkembangannya, banyak yang melihat istilah orientalis sebagai makna yang bersifat negatif, dan karenanya kebanyakan penulis amat hati-hati ketika menyebut orientalis, dan banyak di antara para sarjana tentang Islam dan Arab lebih senang menyebut dirinya sebagai Islamicist atau ahli tentang Islam, juga Arabis atau ahli tentang Arab daripada istilah orientalis. Di antara yang menarik perhatian para orientalis ini ialah kemiripan suatu narasi dalam Al-Quran, kitab tafsir, dan teks roman Alexander mengenai kisah Nabi Musa dan seekor ikan yang melarikan diri. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Tetapi ketika mereka mencapai persimpangan, mereka lupa tentang ikan mereka, yang mengambil jalannya melalui laut, lurus seperti di terowongan. Ketika mereka telah melewati jauh, Musa berkata kepada pelayannya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah menderita banyak kelelahan pada tahap perjalanan kita ini. Dia, pembantunya, menjawab, tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut, dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah yang kita cari, maka mereka kembali mengikuti jejak mereka, mengikuti jalan yang telah mereka lalui. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-65. Dalam video sebelumnya, telah termuat kisah Alexander mencari keabadian, di mana dalam cerita tersebut, seekor ikan kering yang dibawa oleh si juru masak atau kokek Alexander ini, mendadak menjadi hidup akibat bersentuhan dengan air keabadian. Dari sini, sarjana barat telah mengklaim bahwa Al-Quran surat ke-18 ayat 60 hingga 65 bergantung pada cerita dari Alexander Romans. Mungkin teori yang paling berpengaruh mengenai hal ini adalah yang berasal dari artikel Aaron Wensick yang berjudul Al-Khadir dalam Encyclopedia of Islam, edisi pertama dan kedua, tanpa perubahan apapun.
Jika kita mengacu kepada tafsir, khususnya tafsir Ibnu Katsir saat menjabarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Al-Kahfi ayat 61. Dalam tafsir itu tertulis bahwa demikian itu karena si murid tersebut diperintahkan oleh Musa untuk membawa ikan asin, dan dikatakan kepadanya bahwa manakala kamu kehilangan ikan itu, maka dia ada di tempat tersebut. Dalam teks ini, penyebutan ikan asin atau ikan yang telah mati merupakan tafsir. Keduanya berangkat hingga sampailah di tempat bertemunya dua laut. Di tempat itu terdapat sebuah mata air yang disebut Ainul Hayat atau mata air kehidupan. Di tempat itu juga keduanya, yaitu Musa dan muridnya, tertidur lelap dalam istirahatnya. Ikan yang mereka bawa terkena oleh percikan mata air itu. Maka ikan bergerak hidup kembali dalam kantong Yusha ibnu Nun. Lalu ikan melompat dari kantong itu dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Yusha terbangun, sedangkan ikan itu telah terjatuh ke dalam laut tanpa sepengetahuannya. Dan ikan menempuh jalannya di dalam laut, sedangkan air yang dilaluinya tidak bersatu lagi, melainkan membentuk sebuah terowongan. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut, yakni membentuk jalan yang dilaluinya seperti terowongan dalam tanah. Ibnu Juraij mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa jalan yang telah dilalui oleh ikan itu seakan-akan membatu atau keras dan tidak menutup sebagaimana lazimnya benda cair. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa tidak sekali-kali tubuh ikan itu menyentuh laut, melainkan airnya menjadi kering hingga seperti batu bentuknya atau bukan benda cair lagi. Qatadah mengatakan bahwa ikan itu melompat ke laut, lalu mengambil jalannya ke dalam laut, maka tiadalah bekas air itu yang dilaluinya, melainkan menjadi beku dan membentuk terowongan. Satu hal menarik yang mungkin dilewatkan oleh beberapa orang dalam memahami kisah ini adalah Ainul Hayat terdapat di pertemuan dua lautan. Ini tentu saja bertentangan dengan kisah Zulkarnain dan Khidir dalam pengembaraannya, sebagaimana yang telah diterangkan di video sebelumnya. Pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam hadis Al-Bukhari. Sa'id bin Jubair berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Nauf al-Bakali menganggap bahwa Musa bukanlah Musa Bani Israel, tetapi Musa yang lain. Ibnu Abbas selalu berkata, musuh Allah itu berdusta. Sungguh Ubay bin Ka'ab telah menceritakan kepada kami dari Nabi SAW, yaitu Musa Nabi Allah berdiri di hadapan Bani Israel, memberikan khutbah. Lalu dia ditanya, siapakah orang yang paling pandai? Musa menjawab, aku. Maka Allah Ta'ala mencelanya karena dia tidak diberi pengetahuan tentang itu. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, ada seorang hamba di antara hambaku yang tinggal di pertemuan antara dua lautan, lebih pandai darimu. Lalu Musa berkata, wahai Rob, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Maka dikatakan padanya, bawalah ikan dalam keranjang. Bila nanti kamu kehilangan ikan itu, maka itulah petunjuknya. Lalu berangkatlah Musa bersama pelayannya yang bernama Yusha bin Nun, dan keduanya membawa ikan dalam keranjang, hingga keduanya sampai pada sebuah batu besar. Lalu keduanya meletakkan kepalanya di atas batu dan tidur. Kemudian keluarlah ikan itu dari keranjang, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Kejadian ini mengherankan Musa dan muridnya. Maka keduanya melanjutkan sisa malam dan hari perjalanannya. Hingga pada suatu pagi, Musa berkata kepada pelayannya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa lelah karena perjalanan ini. Nabi Musa tidak merasakan kelelahan, kecuali setelah sampai pada tempat yang dituju, sebagaimana diperintahkan. Maka muridnya berkata kepadanya, tahukah kamu, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu, dan tidaklah yang melupakan aku ini, kecuali setan. Musa lalu berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ketika keduanya sampai di batu tersebut, didapatinya ada seorang laki-laki mengenakan pakaian yang lebar. Musa lantas memberi salam. Khidir lalu berkata, bagaimana cara salam di tempatmu? Musa menjawab, aku adalah Musa. Khidir balik bertanya, Musa Bani Israel? Musa menjawab, benar.
Musa kemudian berkata, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Hadis tentang pertemuan Nabi Musa dan Khidir disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dengan demikian, berdasarkan penilaian Al-Bukhari, riwayat ini bernilai sahih. Dalam narasi hadis riwayat Al-Bukhari ini, tidak ada penegasan bahwa ikan yang dibawa oleh karib Musa tersebut adalah ikan asin, ikan kering, ataupun ikan yang siap santap, sebagaimana halnya Al-Quran juga tidak menyebutkan narasi ikan hidup kembali. Dan logiskah jika Yusya benar-benar melihat keajaiban ikan yang bangkit dari kematian, lantas menjadi mudah lupa untuk mengisahkan kejadian luar biasa itu kepada gurunya, Nabi Musa? Al-Quran, surat ke-18 ayat 60-65, dan Alexander Romans. Menurut Winshek dan sebagian besar sarjana berikutnya, Quran surat ke-18 ayat 60 hingga 65 tergantung pada elemen Alexander Romans. Alasan utama untuk mengaitkan kisah Al-Quran dengan Alexander adalah identifikasi ikan dalam ayat ke-61 dan 63 dengan ikan kering dalam versi tertentu dari cerita Alexander yang menjadi hidup ketika juru masak Alexander mencucinya di musim semi kehidupan. Salah satu orang pertama yang menghubungkan kisah Alexander dan Al-Quran adalah Dizbarski dan Dirov pada tahun 1892. Tautan tersebut kemudian dikembangkan oleh Vollers, Hartman, dan Friedlander. Sebelum karya Friedlander, asosiasi cerita Alexander dengan Quran didasarkan pada kehadiran Al-Khidir dalam versi Arab, Ethiopia, dan Persia dari cerita Alexander. Ayat 60 hingga 65 tergantung pada elemen Alexander Romans. Alasan utama untuk mengaitkan kisah Al-Quran dengan Alexander adalah identifikasi ikan dalam Al-Quran surat ke-18 ayat 61, dan dengan demikian asosiasi Al-Khidir dengan Alexander. Ini adalah pendapat beberapa orang sarjana. Namun, menurut Weller, sebenarnya para sarjana ini tidak memahami bahwa cerita Alexander versi Arab, Ethiopia, dan Persia yang menampilkan Al-Khidir bukanlah bersumber dari Al-Quran, melainkan mereka lebih didasarkan pada identifikasi komentator Islam awal tentang hamba Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dengan Al-Khidir. Dengan kata lain, kisah Alexander versi Arab, Ethiopia, dan Persia muncul setelah kedatangan Islam. Versi Syria dari kisah-kisah Alexander berasal dari antara abad ke-6 dan ke-10. Badje berpendapat bahwa versi bahasa Suryani kira-kira bertanggal antara abad ke-7 dan ke-9. Atas dasar ejaan nama dan kosakata yang tepat, Wright berpendapat bahwa terjemahan Syria dibuat dari bahasa Arab asli dan menempatkannya pada abad ke-10. Noldek memberi tanggal versi Syriak pada akhir abad ke-6. Dia berpendapat bahwa ejaan dan kosakata menunjukkan bahwa teks itu bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi asal Pahlawi. Penanggalan ini didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar literatur Pahlawi muncul pada abad ke-5 dan ke-6. Ini tampaknya menjadi penanggalan versi Syria yang paling diterima. Selain masalah penanggalan, penting untuk diketahui bahwa episode ikan yang merupakan poin kunci dalam argumen Friedlander dan Winshek bahwa Quran berasal dari kisah Alexander tidak muncul dalam versi Syria. Sedangkan versi Syria sebenarnya adalah sumber dari banyak tradisi dan legenda Alexander non-Quran di dunia Islam. Versi Jacob dan Talmud. Khotbah tentang Alexander oleh Jacob dari Seruk, di mana episode ikan ditekankan, berasal dari bagian awal abad ke-6 berdasarkan tulisan dari Jacob of Seruk yang wafat di tahun 521 Masehi. Dikisahkan bahwa seorang lelaki tua menyuruh Alexander untuk memerintah juru masaknya mengambil ikan asin dan mencucinya di setiap mata air yang ditemukan. Nah, ketika ikan menjadi hidup, lelaki tua itu menjelaskan juru masak akan menemukan air kehidupan. Khotbah kemudian menceritakan tentang bagaimana si juru masak mencuci ikan di mata air. Ikan itu pun hidup dan berenang menjauh. Si juru masak takut bahwa Alexander menginginkan ikannya kembali. Dia pun melompat ke air untuk mengambil ikan dan mendapatkan keabadian sendiri. Perlu dicatat bahwa ada kisah Alexander dalam Talmud Babilonia yang melibatkan ikan asin. Meski dengan narasi yang jauh berbeda,
tapi masih memiliki kemiripan, yaitu Alexander mengambil beberapa ikan asin dan mencucinya di tempat di mana mereka mengeluarkan bau yang manis. Alexander menyatakan ini berarti bahwa air sumur itu berasal dari Taman Eden. Alexander kemudian mengikuti air ke Taman Eden dan diberikan sebuah bola mata yang lebih berat dari semua perak dan emasnya. Namun, penting bahwa meskipun ikan dalam cerita ini diasinkan, itu tidak hidup kembali dan juga tidak melarikan diri. Dalam semua versi Yunani, juru masak menemukan mata air hidup secara tidak sengaja. Berbeda dengan instruksi Alexander pada Jacob of Serug, bahwa juru masak menggunakan ikan sebagai indikasi bahwa ia telah menemukan mata air kehidupan. Asal-usul episode ikan, menurut Friedlander, adalah bagian dari khotbah tentang Alexander oleh Jacob dari Serug, yang berasal dari awal abad ke-6. Penanggalan didasarkan pada kematian Yakub dari Serug, yaitu tahun 521 Masehi, menggambarkan bagaimana seorang lelaki tua menyuruh Alexander memerintahkan juru masaknya untuk mengambil ikan asin dan mencucinya di setiap mata air yang ia temukan. Ketika ikan menjadi hidup, lelaki tua itu menjelaskan bahwa si juru masak akan menemukan air kehidupan. Khotbah kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan bagaimana si juru masak sedang mencuci ikan di musim semi yang seketika menjadi hidup dan berenang menjauh. Si juru masak takut Alexander mungkin menginginkan ikan itu kembali. Dia pun melompat ke dalam air untuk mengambil ikan dan mendapatkan keabadian sendiri. Sekarang, mari kita rangkum isu seputar episode ikan dalam berbagai versi Yunani. Nah, di sini terdapat 4 versi resensi. Jadi, cerita yang tidak ditemukan dalam resensi pertama terjadi dalam resensi kedua, dan dalam semua resensi Yunani, juru masak menemukan mata air kehidupan secara tidak sengaja. Kontras atau tampak berbeda dengan instruksi Alexander dalam khotbah Yakub dari Serug, bahwa juru masak menggunakan ikan sebagai indikasi bahwa dia telah menemukan mata air kehidupan. Friedlander mengambil posisi bahwa seluruh kisah Musa dan Al-Khidir dalam tafsir Quran surat Al-Kahfi itu diambil dari Alexander Romans. Menurutnya, tokoh yang diidentifikasi sebagai Musa dalam Al-Quran adalah Alexander. Juru masak Alexander dibuat menjadi 2 karakter yang berbeda, baik hamba Musa dalam ayat ke-61 hingga 65 dan hamba misterius Tuhan, yaitu di ayat ke-65. Friedlander berpendapat bahwa identifikasi komentar hamba Allah dengan Al-Khidir adalah suatu upaya untuk menjelaskan karakter ketiga dari cerita itu. Winsick memiliki pendapat yang mirip dengan Friedlander, tetapi dia menolak anggapan bahwa kedua pelayan itu memiliki karakter yang sama dan identifikasi yang terpisah antara juru masak Alexander dengan Al-Khidir. Winsick menerima identifikasi juru masak Alexander dengan pelayan Musa bersama dengan ikan dari 2 sumber. Untuk mendukung sudut pandangnya ini, Winsick mengatakan bahwa istilah Arab fata seperti yang digunakan untuk pelayan Musa lebih konsisten dengan sebutan untuk juru masak Alexander. Bagi Winsick, ini menunjukkan bahwa ayat ke-60 hingga 65 bergantung pada roman Alexander. Juga harus ditambahkan bahwa Winsick menyangkal hubungan yang dibuat Friedlander antara air kehidupan dan tempat pertemuan kedua perairan itu. Brandon Weller yang telah membahas masalah meminjam ini sebagaimana dikemukakan oleh Friedlander dan Winsick dengan sangat rinci mengatakan bahwa ada sejumlah keberatan terhadap pertentangan ini mengenai identitas ikan dalam roman Alexander dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-61 dan 63. Identitas 2 ikan itu sendiri bermasalah, sementara cerita dalam ayat ke-60 hingga 65 memiliki kesamaan dengan episode ikan dalam khotbah Yakub dari Serug, yaitu seekor ikan yang pelariannya dilakukan atau diperhatikan sesaat sebelum dimakan dan menyebutkan beberapa air yang tidak biasa. Tidak perlu untuk menyamakan kedua cerita tersebut, mengingat informasi dalam Al-Quran saja tidak pasti bahwa ikan di ayat itu mati dan lolos dengan dihidupkan kembali di air kehidupan. Ayat 61 menyatakan bahwa 2 orang, mungkin Musa dan temannya, lupa dengan ikan mereka yang membuat jalan ke dalam air. Ayat ke-63 juga menyatakan bahwa ikan itu masuk ke dalam air. Dalam kedua kasus tersebut, tidak ada indikasi. Pertama, bahwa ikan itu mati,
Kedua, bahwa jika mati, pelariannya adalah karena kontaknya dengan air kehidupan. Bahkan jika diasumsikan bahwa ikan itu mati dan melarikan diri dengan cara hidup kembali, tidak ada indikasi dalam ayat ke-61 ataupun 63 bahwa kebangkitan ini terjadi karena ikan bersentuhan dengan air kehidupan. Bahkan dalam ayat 63, pendamping Musa menyatakan bahwa ikan itu melarikan diri saat dia dan Musa berlindung di atas batu. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa lebih bermasalah untuk mengidentifikasi ayat ke-60 hingga 65 dengan cerita Alexander adalah kecenderungan para sarjana barat untuk mengacaukan informasi yang diberikan dalam Al-Quran dengan interpretasinya dalam tafsir.